Presiden Joko Widodo telah mengumumkan adanya keringanan kredit bagi masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi corona. Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Selasa, tanggal 24 Maret tahun 2020. Lalu, ia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut menyasar para pekerja informal. Tentu, kabar tersebut menjadi angin segar. Salah satunya bagi mereka menggantungkan nasibnya di jalanan seperti pengemudi ojek online. Pasalnya, sejak pemerintah mengimbau warga untuk bekerja dari rumah dan menjauhi tempat keramaian, pendapat harian mereka anjlok. Namun, bagaimana realisasi kebijakan tersebut di lapangan? Adi Sumanta, seorang pengemudi ojol di kawasan Jakarta, mengaku mengalami kendala dalam mengakses keringanan kredit yang dijanjikan pemerintah. Kendala ini, kata dia, juga dihadapi teman-temannya yang tergabung dalam kelompok Grab Melipir 3. Ia bercerita soal mekanisme pengajuan keringanan kredit yang tak jelas dan berbeda-beda di tiap bank atau perusahaan pembiayaan. Padahal, ia berharap prosesnya bisa dilakukan dengan mudah. Ia dan beberapa rekannya sesama pengemudi ojol mengaku telah menyiapkan surat pengajuan dan ditembuskan ke otoritas jasa keuangan melalui email. Namun, mereka tak kunjung mendapat kepastian. Bahkan setelah mereka menghubungi OJK melalui ponsel masing-masing, mereka perusahaan leasing suruh kita kirim surat ke OJK, tapi setelah kita kirim surat ke OJK malah dipimpong lagi oleh OJK, kalau hal itu adalah wewenang leasing, ucap Adi. Alhasil Adi dan teman-temannya mengaku bingung bagaimana mereka dapat memperoleh manfaat keringanan yang dijanjikan Presiden Jokowi. Belum lagi, juru bicara Presiden Fajrul Rahman sempat mengeluarkan pernyataan kalau relaksasi ini diprioritaskan bagi mereka yang positif corona. Pernyataan itu kemudian diralat oleh Fajrul. Sampai saat ini, ia dan teman-temannya belum ada yang berhasil mengakses keringanan kredit itu. Bahkan, meski ada Presiden dan Ketua OJK agar perusahaan menghentikan aktivitas penagihan sementara waktu, sejumlah rekannya masih didatangi debt collector. Bukan kesulitan mengajukan jadinya, serasa mimpi bakal dapat keringanan, ucap Adi. Adi lantas membuka peluang menggelar aksi lantaran janji yang diucapkan Jokowi ternyata tak kunjung dijalankan di lapangan. Kami para ojol siap menghijaukan kantor-kantor mereka apalagi kalau sampai debt collector datang, ucap Adi. Muhammad Rizky, pengemudi ojol lainnya, bercerita tentang hal serupa. Ia mengaku dipersulit saat mendatangi kantor perusahaan leasing yang menerbitkan kreditnya. Awalnya ia mengira kalau imbauan Presiden Jokowi mengarah pada penangguhan angsuran 1 tahun. Namun ternyata relaksasi yang diberikan adalah perpanjangan tenor dengan bunga yang rendah. Ia mencontohkan awalnya cicilannya berlaku dengan tenor 21 bulan dan tiap bulannya membayar Rp 990.000. Dalam relaksasi, maka tenornya menjadi 21 plus 12 bulan, 33 bulan. Dengan cicilan per bulan Rp 693.000 per bulan, Rizky lantas memutuskan tidak ikut mengambil keringanan ini. Pasalnya prosedur penambahan tenor memang sudah menjadi prosedur pada umumnya seperti cicilan 3 tahun yang dibuat sedemikian rupa agar ringan. Menurutnya, hal itu tidak lebih baik dari cicilan yang sudah ia jalani karena sebagai debitur tentu semua orang ingin tagihannya cepat lunas. Keringanan yang diberikan bukan memberi solusi yang baik. Untuk mencari uang buat makan sehari-hari saja sudah susah, ucap Rizky. Jadi saya pribadi hanya bisa pasrah, toh kita enggak bisa berbuat banyak, imbuhnya. Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Ajib Hamdani pun sempat menyampaikan kalau kebijakan relaksasi ini terkesan setengah hati. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 11 Tahun 2020 yang menjadi landasan relaksasi ini katanya hanya payung hukum jika perbankan leasing bersedia memberi relaksasi kredit bagi nasabahnya. Artinya, POJK itu hanya bersifat imbauan dan relaksasi kredit dikembalikan pada kebijakan masing-masing perbankan atau leasing. Menurutnya, jika mau efektif pemerintah perlu memberi insentif karena perbankan leasing juga terdampak dari pandemi corona.
Tujuannya agar neraca perbankan tetap sehat atau positif dengan insentif pemerintah. Makanya jadi menimbulkan dispute antara perbankan leasing dengan nasabah. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Suwandi Wiratno belum dapat berkomentar lebih lanjut. Suwandi menyebutkan mereka sedang berdiskusi dengan perusahaan aplikasi yang menaungi para pengemudi ojol. Lagi diskusi dengan manajemen Gojek dan Grab. Nanti kalau sudah ada hasilnya kita sampaikan, ucap Suwandi dalam pesan singkat Selasa, tanggal 31 Maret tahun 2020. Hingga saat ini, juru bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sekar Putih Jarot tetapi belum menjawab pertanyaan Tirto terkait berbagai keluhan para debitur untuk memperoleh keringanan kredit tersebut. Pesan singkat yang kami kirim tak berbalas, begitu pula dengan panggilan telepon. Namun, OJK telah menerbitkan penjelasan tertulis mengenai pertanyaan yang sering diajukan atau frequently asked question. Di dalamnya tertulis penjelasan soal keringanan yang diberikan memang bergantung pada perbankan atau leasing itu sendiri. Bank leasing akan melakukan penilaian atau asesmen pada debitur bila mana mereka terdampak langsung atau tidak maupun historis pembayaran pokok bunga. Restrukturisasi juga diberikan bila ada kesepakatan antara debitur dan perusahaan leasing termasuk keringanan jumlah dan perpanjangan waktu yang diberikan. Kesepakatan dicakapi melalui diskusi antar debitur dengan bank leasing. Debitur juga diminta proaktif mengajukan permohonan restrukturisasi via email atau melalui situs bank leasing. OJK juga mengimbau agar masyarakat bertanggung jawab dalam memanfaatkan relaksasi ini. Dalam periode 1 tahun tersebut, debitur dapat diberikan penundaan, penjadwalan pokok dan atau bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan ataupun asesmen bank atau leasing, ucap Sekar dalam keterangan tertulis itu.